Halo Sobat Hino, kembali lagi di program Halo Hino On Air bersama saya Gita. Kali ini kita udah kedatangan seorang tamu nih dari tim HTSCC. Kita kenalan dulu sama orangnya. Selamat pagi Pak Epen. Selamat pagi, Bagia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. baik. Udah mandi Pak? SIM datang tadi Udah pagi. beres dong, udah make up juga. Udah bagus, ganteng, iya kan? Sobat Hino udah ganteng banget nih Pak Epen. Iya. Gimana Bagia, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Epen. Siap. Nah hari ini aku mau remind nih untuk Sobat Hino semuanya nih. Oke. Apa sih HTSCC Pak? Ini kan dari kemarin tuh rame Hino ada sesuatu nih, Hino punya sesuatu nih. HTSCC itu apa sih Pak? Oke, Bagia. Jadi HTSCC itu adalah Hino Total Support Customer Center. Hino Total Yes. Support Customer Center. Betul. Itu tempat apa? Jadi ini pusat pelatihan untuk para pengemudi, para driver. Ya. Berarti tempat training gitu ya Pak ya? Yes, tempat training. Mereka bisa latihan tertulis dan apa aja tuh di tempat training Jadi ini? di kami di HTSCC itu selain ada teori di kelas, juga ada prakteknya. Ada prakteknya, Ada. berarti ada kayak sirkuit gitu dong? Ada, kami punya sirkuit gitu. di sana. Berarti wah gede banget itu ya berarti HTSCC yang Hino punya ya Pak ya? Ya total untuk sirkuitnya di 10.000 meter persegi. 10.000 Ya, meter betul, persegi. betul. Itu bisa pelatihan apa aja sih di HTSCC Pak kira-kira? HTCC itu mengenai Hino 300, kemudian Hino 500, Hino 700 bus, dan juga ada untuk TOT. TOT ini seperti mencetak trainer. Berarti Ya, trainingnya untuk trainer. yes, begitu. Berarti bisa seseorang ini bisa belajar untuk jadi pelatihan untuk orang-orang gitu, melatih orang-orang. Betul, Wih, betul. Karena banyak sekali sekarang kendaraan, terutama Hino ya, yang beredar di Indonesia. Gak mungkin HTSCC aja satu departemen ini menyelesaikan semua. Jadi kita bergandeng tangan dengan para trainer yang kita cetak di HTSCC. Nah, Seperti itu. kalau kayak gitu tuh berarti jenis training di HTSCC ini apa aja sih Pak? Ya dari tadi Hino 500, Hino 300, 700 ada bus, dan juga ada untuk Berarti yang cetak trainer ini. semua unit Ada. ada. Nah, kurikulumnya apa aja di Ya. HTSCC? Jadi para pengemudi yang kita undang atau hadir di HTSCC untuk mengikuti training itu banyak hal yang dibahas ya. Ini inland ya dengan juga Kemenhub ya. Oh, ada Kemenhub Ada juga? Kemenhub, jadi materi-materi dari Kemenhub, dari KNKT, dan karena kami ini LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, otomatis ini harus juga mengadopsi kompetensi yang ada di BNSP. Berarti semuanya udah tersertifikasi Yes, ya di betul, HTSCC betul, ini ya Pak betul, ya? begitu. Nah, syaratnya apa sih Pak kalau mau kita misalnya, aduh Pak saya punya supir nih, gimana sih cara daftarinnya? Ya, karena ini kendaraan medium dan besar ya harus B1 minimal lah. B1 SIM-nya, minimal. ya kan? Minimal B1. Kemudian mungkin sedikit saya bahas tadi untuk yang reguler untuk jenis tipe 300, 500, 700 dan bus itu hanya 3 hari. Oh, 3 hari 3 aja. hari aja, betul. Tapi kalau ditambah dengan untuk menjadi trainer ditambah 2 hari. Jadi total 5 hari trainer. Kalau mau jadi si trainer Trainer. ini. Betul. Jadi total 5 Betul. hari. Nah, terus Pak, mereka tuh ngapain aja di sana? Jadi yang pertama pasti ada teori-teori di kelas. Ya, ini mengenai kurikulumnya seperti product knowledge pasti. Oke, biar Jadi mereka tahu ya produknya betul, apa. seorang pengemudi itu harus tahu Mbak Gia. Ini unit apa yang saya bawa? Betul. Tingginya berapa ini unit? Lebarnya berapa? Beratnya berapa? Terus kemampuan ngangkutnya juga berapa? Berapa? Dia harus tahu. Jangan sampai si pengemudi dikuasai oleh kendaraannya, harusnya dibalik. Gitu kan? Dia menguasai. Iya, begitu. Nanti repot kalau itu basicnya dulu. Nah, setelah itu baru ke naik-naik ya secara teorinya. Contoh, saya biasanya udah Euro 2 nih dulu mengemudikannya nih. Sekarang kan udah Euro 4. Ada perbedaan ya? Ada, kita edukasi lagi. Jadi maksimum torsinya di berapa, di RPM berapa. Baik itu di tanjakan, ya, kemudian turunan, ya, dengan beban muatan tentunya kita simulasikan, kita ajarkan di situ. Jadi aku baru tahu nih, kalau Euro 2 sama Euro 4 itu berarti beda ya Pak? Beda Cara karakternya. perawatannya, apa segala macam mengendarainya itu beda semua? Karakternya beda. Jadi kita ada pelajaran namanya how to handlingnya. Oke. Bagaimana mengendarainya. Ya selama ini kan banyak pengemudi ini yang belum hafal bahwa memang teknologi itu berkembang terus. Betul. Artinya apa? Kita sebagai pengemudi juga harus berkembang pengetahuannya. Jadi how to handlingnya juga harus kita upgrade kita.
Ya selain itu gini, ya tadi kurikulumnya banyak lagi tuh. Prakteknya ada kan Pak? Ada. Jadi sebelum ke praktek tuh kita kasih tahu mengenai ada namanya attitude pengemudi juga kita ajarkan. Oke, attitude Jadi itu penting. basically sebetulnya 3 kalau kita tarik ya. Knowledge, skill, dan attitude pengemudi ini. Oke, knowledge, skill, dan attitude. Betul. Itu penting 3. Betul 3 itu. Kalau prakteknya itu yang tadi safety driving, ya kan, properly driving, ada economical driving. Economical driving, Ya. biar hemat gitu Pak? Biar hemat bahan bakar. Oh, ada Jadi caranya. gak di setel diiritin gitu, kagak. Ya kan kadang-kadang Enggak. ada, turunan nih, matiin mesin. Itu bunuh diri. Serius, itu bunuh diri. Jadi harusnya yang benar ya, yang benar itu menggunakan engine brake, ada exhaust brake. Nah, itu diajarkan, disimulasikan. Ya, bagaimana saat turunan, terutama kalau misalkan ada betul para pengemudi kita sebagian ada turunan gigi netral biar irit. Iya, Wah, benar, itu biar bunuh irit. diri deh. Salah sebenarnya itu Pak. Salah besar itu. Jadi di HTSC ini kita ajarkan, kita simulasikan dan mereka mencoba. Kalau yang blind spot itu kan kita kan juga nggak tahu ya, kalau di mobil kan ada tuh ya kan yang dekat spion tuh kan kadang nggak kelihatan. Nah ini juga ada di truk Pak. Ada. Jadi kita ada satu spot ya atau satu area di HTSC ini namanya blind spot area. Nah kita ajarkan di situ. Ya kita juga udah buat videonya bersama Pak Wildan dari KNKT untuk teman-teman pengemudi untuk mudah memahaminya. Nah kembali di HTSC itu kita ajarkan. Jadi kalau misalkan kita mengendari bus ya di posisi pengemudi, kita lihat spion kanan, spion kiri, ya kan? Lihat ke depan. Nah, itu yang terkontrol hanya di spion. Betul. Ya. Ya. Tapi coba kita lihat keluar. Oh, ternyata ada motor lah yang nggak kontrol di samping kita. Di belakang kita ada mobil. Di depan kita ternyata ada becak atau agak kelihatan. Gitu ya. Terus di pilar kanan ya, pilar kiri itu kan juga merupakan titik blind spot. Jadi baik diri kita yang mengemudi kendaraan besar maupun kita pengemudi yang berdekatan dengan kendaraan besar itu harus sama-sama waspada. Semuanya harus sama waspada. Jadi di video yang kita buat itu nanti Mbak Gia dan Sobat Hino bisa lihat itu di sosial media kita sudah upload. Kalau ngerem, ya ada tekniknya juga. Ada. Jadi kami selalu bicara ke pengemudi itu saat mengemudikan kendaraan, ya. Ada namanya disebut jarak aman dan jarak pandang. Jarak aman dan jarak pandang. Bedanya apa, Pak? Pandang itu biasa dengan cuaca pengaruhnya. Oh, ada hujan, cuaca. ada gelap, itu juga lu harus ekstra hati-hati. Kalau jarak pandang, jarak aman, contoh misalnya, kita di tol Cipali nih, ya mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam di speednya, kelihatan sepedanya. Artinya jarak dengan kendaraan yang di depannya itu harus minimal 60 meter. Oh, berarti 2 kali lipatnya? Enggak, 1 kali lipat. 1 kali lipat, ya. Sorry, 1 kali lipat. Kalau 60 speednya ya 60 meter. Ke depannya. Ya. Kenapa? Wah Pak, di Indonesia kalau di jalan arteri mah disalip motor, disalip kendaraan kecil. Betul. Sudah sabar. Sabar. Terus jaga jarak lagi. Itu ada alasannya. Kuncinya bersabar. Ada alasannya kenapa kok jauh banget jaraknya gitu. Yang kita lihat ya mohon maaf pada mepet kan. Iya, betul, pada mepet. Termasuk kalau di lampu merah. Berapa sih jarak idealnya dengan kendaraan di depannya? Kalau di Jakarta 1 cm, Pak. 2 meter deh ya. 2 meter. 2 meter. Coba mohon maaf kalau kita bandingkan dengan video-video di YouTube di luar negeri, Jepang deh ya. Lihat deh. Rapi jaraknya tertata. Nggak ada tuh motor nyelip gitu kan, nggak ada. Nah kembali ke tadi jaga jarak. Apa sih sebetulnya? Bila mana terjadi pengereman mendadak kendaraan yang di depannya, kita mempunyai cukup waktu dan jarak untuk melakukan pengereman. Ya. Insya Allah sih nggak der. Karena kan kalau bis itu kan nggak bisa langsung berhenti kayak mobil ya Pak ya? Ya jadi bis atau ya ada namanya pengereman terencana. Waduh. Nah jarak yang tadi itu cukup untuk melakukan pengereman terencana. Ya. Cukup. Dan di HTSC kami dipraktekkan. Ada kita ada track khusus untuk namanya safety braking. Jadi untuk pengereman yang aman. Dites nih, ini supir ini biasanya ngeremnya kasar apa enggak? Contoh simpel gini deh, mungkin Mbak Gia dan teman-teman pernah naik bus, pernah, berdiri,
Pernah? Berdiri kan bergelantungan Iya, gitu ya. iya, betul. Bergelantungan. Kalau nih supirnya remnya kasar, kita Mental. pasti mental. Iya kan? Bener. Kalau Iya. kita rekaman itu nggak akan mental berarti, Pak? Enggak, karena cukup jarak dan waktu untuk tidak ngerem mendadak atau ngerem kasar gitu. Jadi mulus ya. Mulus. berhentinya. Nah, ini edukasinya apa nih? Baik untuk angkutan barang maupun angkutan orang. Kalau ngangkut orang, orangnya nyaman dan selamat. Betul. Kalau angkutan barang juga barangnya aman. Aman. Coba kalau ngerem mendadak, orangnya pasti kejedot lah, jatuh. Kalau ngangkut barang, barangnya telur lagi pecah. Nggak jadi dapat untung. Simpelnya begitu. Jadi kita selain teori, kita juga praktekkan memang ada fasilitas di sirkuit. Gitu, Bang ya. Nah, Pak Epen, sebelum kita melanjutkan nih untuk Sobat Hino, jangan kemana-mana, kita mau saksikan video berikut ini. Halo Sobat Hino, kembali lagi nih di Halo Hino On Air di segmen selanjutnya. Tentunya masih bareng sama Pak Epen. Nah, Pak Epen, Ya. di mana lokasi HTSCC? Dari tadi kita ngobrol, Iya. saya lupa nanya lokasinya di mana. Oh ya, HTSCC itu ada di kawasan Bukit Indah di Purwakarta. Bukit Indah, Purwakarta. Ya, di area-area pabrik Hino lah. Deket pabrik Hino. Dekat pabrik Hino. Wah, berarti Jadi kalau dari Jakarta keluar tol Dawan, Oke. ya, masuk ke kawasan Bukit Indah. Kota Bukit Indah. Iya, Nggak jauh lah ya Pak ya untuk Nggak. training, udah bermanfaat, nggak jauh, siapa Ya. yang nggak mau datang, ya kan Pak? Ya. Nah, terus nih ya, yang tadi udah kita bahas nih, apalagi sih Pak yang difokuskan nih selain yang tadi Pak Epen jelasin sih? Oke. Jadi seiring dengan yang sertifikasi BNSP ya, kita konsen juga di daily inspection atau disebut P2H atau pemeriksaan harian. Bahwa seorang pengemudi itu memang wajib hukumnya, kalau kami bilang, untuk melakukan pemeriksaan harian, memastikan kondisi kendaraannya itu layak jalan. Jadi benar-benar setiap hari sebelum yes. mereka berangkat, itu Betul. harus dicek dulu ya Pak semuanya? Betul. Nah itu kita ajarkan, ada checklistnya. Setiap tipe kendaraan berbeda-beda. Dari mulai truk, ya bus, kemudian trailer itu beda-beda. Jadi tidak asal centang, mereka betul-betul harus tahu, ya kan, mengenai kondisi air radiatornya seperti apa, kemudian baut rodanya, pipa-pipa, saluran anginnya seperti apa, mereka harus cek. Berarti mereka Ya. semua harus ngerti juga unit mereka ini tuh karakternya kayak gimana gitu. Betul, kondisinya. Iya, kondisinya gimana sebelum Betul. mereka berangkat, supaya semua checklist yang ada di listnya mereka itu udah bagus semua dan ready Betul. untuk berangkat gitu ya Pak? Ya, bila mana ditemukan dan kelainan, ya sehingga menurut pengemudi itu, oh ini bahaya nih kalau dijalanin nih, dia harus lapor ke koordinatornya lah, pimpinannya lah ya, lapor. Intinya komunikasi itu kita juga ajarkan, Pak. Jadi berdasarkan pemeriksaan kami ini kiranya perlu diperbaiki lebih lanjut, sehingga unit ini mohon maaf kami tidak bisa kemudikan gitu, atau mungkin ada alternatif lain, ganti unit yang lain kalau memang kiriman barangnya itu untuk ngirim barang udah ditunggu nggak bisa Urgent urgent gitu. gitu, kurang lebih begitu. Jadi tetap fokusnya adalah keselamatan yang utama. Oke, nah ini aku juga mau nanya nih Pak, nah Ya. sertifikasi pengemudi di HTSCC itu kayak gimana sih? Oh ya, jadi sebagai perusahaan yang udah tersertifikasi oleh BNSP, namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, LSP, LPK, Hino Motor Sales Indonesia, kita ada 4 skema pengemudi yang udah tersertifikasi. Ya udah dapat lisensi kita dari BNSP. Yang pertama untuk pengemudi angkutan bus antar kota, antar provinsi. Pengemudi bus akap. Pengemudi bus akap itu Ya, yang pertama yang sudah sertifikasi. Ya, betul, betul. Kemudian yang kedua untuk pengemudi angkutan pengangkut barang khusus. Angkutan pengangkut Ya. barang. Contohnya gimana Contoh tuh? yang kargo. Oh, kargo. Nah, semen masuk barang khusus juga ya. Oke. Jadi yang khusus itu. Kemudian yang ketiga terkait mengemudi angkutan barang untuk pengangkut bahan berbahaya dan beracun. Angkutan B3, bahan berbahaya beracun. BBM, BBG, ya kimia, limbah.
itu kita sudah dapat lisensi. Tersertifikasi Ya, dapat juga. lisensi untuk mengadakan sertifikasi pengemudinya. Kemudian yang keempat ini untuk mengemudi angkutan massal. Bus, Seperti halnya banyak nih di Jakarta nih. Transjakarta. Transjakarta, ada Transpakuan, Trans Jogja, banyak. mereka juga ikut Betul. training di HTCC. Ikut, dan kita berhak mengeluarkan sertifikatnya untuk pengemudinya. Kok bisa Pak? Bisa. Jadi karena kita sudah terlisensi ya dari BNSP. Satu-satunya atau gimana? Ada, memang beberapa ada. Cuma kalau yang tersertifikasi secara ATPM baru kita di Hino. Jadi kita satu-satunya Ya, yang sudah satu-satunya. ATPM yang terverifikasi Ya, oleh oleh BNSP. BNSP. Ya, jadi mereka karena kita ikut reguler training dulu 3 hari kurang lebih, dan sertifikasinya 1-2 hari mereka. Si training Si pengemudinya. pengemudi ini Mm-mm. yang di training. Pokoknya puncaknya sertifikasi itu deh. Pokoknya seru deh kalau pas ada yang 2 hari itu, karena ada tes teori, ada tes praktek, terakhir interview. Interview 1 jam nih. Interviewnya apa Pak? Gini. Jadi banyak banget. Jadi contoh gini. Untuk angkutan massal itu item kompetensinya itu ada 17. Oh. Serius. Banyak banget. 17. Ya, 17. Jadi dari mulai mereka komunikasi, kemudian persiapan kendaraan, ada namanya item kompetensi mengenai mengemudi secara aman, dan sampai terakhir ada basic bahasa Inggris. Sampai bahasa Inggris Ada. aja ada. Ada, karena gini, kalau kami lihat ini para ahli kita, para pakar di kita ini masukan kompetensi yang ada di BNSP ini luar biasa. Kita paham sekarang konsumennya ini nggak semua orang Indonesia. Oh. Iya dong. Iya Kan banyak yang juga. PMA ya kan, kita ngirim Betul, barang, betul. kemudian bukan juga kita ajarin tensis ya. Ya nggak masuk, paling yang kita Basic ajarkan gitu itu ya. basic daily conversation lah. Bagaimana memperkenalkan diri, kemudian juga sedikit percakapan saat lagi ngirim barang, saat barang sampai tujuan gitu. Terakhir, etika mengemudi ada. Etika mengemudi. Yes. Gimana itu Pak? Jadi etika mengemudi ini bagaimana dia mengkomunikasikan dengan pada saat di jalan. Ya, itu ada etikanya. Gak emosian. Gak emosian, sabar, ya kan? Saya nggak lulus Pak. Ya kayak gitu. Jadi itu yang paling penting, attitude itu yang tadi. Jadi ada knowledge, skill, dan attitude. Oke. Kalau skill mah mereka udah puluhan tahun pengalaman, udahlah. Wah. Bisa, cuma tinggal diarahkan. Kadang tikungan begini ngebut, ya harusnya maksimum berapa. Contoh banyak peraturan di Indonesia itu, baik peraturan pemerintah, peraturan kementerian, ya banyak mengatur tentang kecepatan. Contoh arteri dalam kota, berapa? Paling 30 km per jam. Untuk truk dan bus. Iya, paling kalau antar kota nih yang di bukan dalam kota, antar kota misalkan Bogor, Jakarta, arterinya paling 50 km per jam. Di tol coba. Iya banyak tuh yang nggak sabar. Dia Coba langsung tol kanan, tol berapa? Tol dalam kota maksimum 80. Iya 80. Luar kota berapa? Maksimum 100. Coba kita lihat. Lebih Pak. Lebih. Nah, itu hal-hal yang memang kita tekankan di sini sesuai dengan fakta di lapangan. Ada lagi yang seru. Apa Pak? Portal. Portal. Ada, kita ajarin juga cara ngelewatin portal. Nah, ini Oh, aku pernah lihat tuh banyak yang nyangkut karena dia nggak ngitung tinggi truknya berapa. Kayak itu gitu. yang tadi di awal saya bilang, kalau seorang pengemudi nih harus tahu nih, unit yang di bawahnya nih dimensinya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ya kan? Benar. Selain yang tadi yang diizinkan muatannya berapa, nggak boleh odol, Nggak boleh. harus patuh terhadap peraturan pemerintah. Odol itu over dimension, overload. Gitu kan? Banyak yang nyangkut kan? Kalau kita bicara portal nih harus lihat, masuk tol ada tulisan 2,1. Nah, Semanggi berapa tuh? 5, sekian tuh ya. Iya. Kayak gitu. Nah, itu harus paham. Cipali itu ada flyover di atasnya ada 5,2. MBZ itu 2,1. Ini masih sampai hari ini masih banyak. Kemarin ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, bahkan kemarin ada yang di Padang. Nah, ini inline dengan materi bahwa seorang pengemudi itu harus mengetahui rute perjalanan. Contoh, kalau bagian mau kemana nih, ke Cirebon, mau lewat mana nih? Tol Cipali apa Pantura yang lama nih? Iya. Dia harus tahu. Oh, di sana lewat jembatan ini. Nggak bisa, Ini jalannya karena menyempit. tingginya. Nah, gitu. Jadi jangan asal main. Pokoknya kita
kita ajarkan pengemudi itu berbagai alternatif. Contoh mau ke Bandung, lihat map. Oh, saya nggak lewat tol Cipularang deh. Saya mau lihat bawah. Kalau bawah macet, saya harus lewat mana? Ini rintangannya apa di sini? Turunannya seperti apa? Tanyakan seperti apa. Dia bisa memprediksi. Kita ajarkan juga mereka namanya KYT training. KYT training itu memprediksi potensi kecelakaan yang bisa menimpa dia. Oh, bisa gitu ya? Ya, jadi kita perkirakan nih. Wah, ini beban standar misalkan ya, angkutan standar. Ini rem udah oke segala macam. Nah, untuk antisipasi, contoh simpelnya begini. Kalau misalkan nih tadi udah jaga jarak, tapi karena keadaan darurat nggak bisa menghindar, ini udah deket banget dan kalau diterusin ngeremin pasti nabrak kendaraan di depannya, apa yang harus dilakukan? Antisipasi. Ya kan, lihat kanan kiri, spion. Itu hitungan detik. Harus cepat juga cepat ya, dia ke kanan ada kendaraan lagi, ke sini kosong misalkan itu bahu jalan atau mungkin parit kecil, ya bantunya gitu. Jadi ambil resiko terkecil. Ya, lebih baik dia ambil kiri daripada harus nabrak ke depan ya Pak. Ya, banyak hal bagi ya di HTCC itu kita bahas terkait dengan safety driving. Itu tidak hanya masalah mengemudi, ya kita juga kasih tahu para pengemudi kita, tolong masalah kalau udah mengkonsumsi obat. Bukan obat terlarang ya, obat biasa. Obat pilek biasanya ya, bikin ngantuk tuh. Ya, kayak gitu. Hal-hal seperti itu harus kita ingatkan. Berarti nggak cuma harus belajar dari si unitnya ini sendiri, tapi semua keadaan di sekitarnya dia dan dirinya juga ya Pak ya? Betul. Dan kita terus gaungkan, sosialisasikan ke para pengemudi maupun rekan-rekan pengusaha yang hadir di HTCC untuk mengutamakan keselamatan berkendara. Aduh, mantap. Kurang lebih seperti itu. Informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Hino nih Pak. Ya. Oke Pak Epen, terima kasih untuk informasinya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak di Halo Hino On Air tentunya. Pasti, siap. Program baru di YouTube Hino Indonesia. Oh iya Pak, untuk yang mau daftar di training ini gimana caranya? Oke, ada dua sebetulnya calon. Yang pertama, prioritasan lu silakan menghubungi, kalau customer Hino hubungi dealer-dealer Hino ya. Untuk Sobat Hino silakan bisa menghubungi dealer-dealer Hino terdekat. Kemudian yang kedua bisa juga follow mengenai akun sosial media kami ya. Akunnya Hino HTCC Indonesia. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada. Boleh komen, nanti admin yang akan hubungi kembali. Boleh langsung DM juga ya Pak ya? Boleh banget Sobat Hino. Langsung dibalas pastinya. Siap, sama Mimin pasti. Dari HTCC ya Pak? Siap. Oke, baik, terima kasih Sobat Hino. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami sampaikan di Halo Hino On Air ini bisa bermanfaat untuk Sobat Hino semuanya. Sampai jumpa di program Halo Hino selanjutnya.